selamat datang kepada segenap pimpinan dan Bapak Ibu Guru SMK Mutu dan juga terkhusus siswa dan siswi SMK Mutu yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesempatan untuk bermuwajahah dalam program Ramadan Summer Camp 1441 Hijriah. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul haq, ad-dinul Islam. Oke, sesuai tema yang hari ini, kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan belajar menimba ilmu kepada Ustadz Isa Ansori, yaitu tentang apa saja sih yang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, dari sini kita bisa mawas diri, lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Tapi sebelum itu, kali ini beda dengan tahun yang kemarin karena kita kedatangan alumni, ya, alumni kita, yaitu namanya Nurul Faiza, ya, alumni angkatan 2018 yang akan menceritakan pengalaman yang sebelumnya, ya. Soalnya beda sekali Ramadan kali ini dengan Ramadan sebelumnya. Kita ada di masa social distancing, pastinya beda sekali. Oke, langsung saja saya serahkan dulu ke Mbak Faiza dulu untuk. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adikku kelas 11 Pak nih. Ya. Semoga di Ramadan kali ini adik-adik tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kehadirat Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza, biasa dipanggil Faiza, dulu alumni angkatan 2018 jurusan perbankan. Kalau ditanya dulunya summer camp itu seperti apa, tentu sangat berbeda dengan tahun ini, Ustaz, karena memang yang pertama memang kalau dulu itu sistemnya offline, dan yang sekarang bisa kita ketahui bersama kalau sistemnya diganti menjadi online karena alasan keamanan bersama di tengah keadaan COVID-19 sekarang ini. Kalau dulu juga di tahun saya itu kebetulan tahun pertama adanya summer camp. Jadi namanya summer camp atau semacam pondok Ramadan. Sekarang kan namanya virtual summer camp. Tapi saya yakin dengan adanya virtual summer camp ini tidak mengurangi sedikit pun esensi dari summer camp itu sendiri. Dari pemaparan materi, juga nantinya adik-adik bisa belajar lebih leluasa lagi di rumah dengan disambi makan makanan ringan itu bahkan bisa. Kalau dulu kan tidak boleh gitu. Jadi saya harap dengan adanya virtual summer camp kali ini bisa lebih memacu semangat teman-teman semuanya untuk belajar dengan lebih nyaman di rumah masing-masing. Wah, sekali ya. Jadi ada setiap masalah itu jangan didramatisir ya. Pasti ada positif dan negatifnya. Yeah. Seperti itu. Jadi langsung saja mungkin ya kita bahas tentang materi yang berkaitan dengan pembatal puasa. Langsung ya. Nah, gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Ustazah Zakia Ananda Nurul Faiza, alhamdulillah terima kasih. Sore ini kita bersua kembali setelah 2 tahun ya. 2 tahun kita tidak bertemu, tapi alhamdulillah hari ini kita ketemu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan anak-anakku semua kelas 11 dimanapun Anda berada, yang belum bergabung silakan segera bergabung untuk mengikuti kajian virtual Ramadan hari ini. Kemudian insya Allah untuk Bapak Ibu wali kelas juga akan memberikan absensi terhadap Anda semua yang mengikuti kajian virtual
Ramadan hari ini. Sebelum kita mulai, maka seperti biasanya anak-anakku semua dan hadirin semua, kita awali dulu dengan berdoa dulu bersama-sama untuk doa awal belajar. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita langsung masuk kepada topik atau konten materi kita pada hari ini, yaitu hal-hal yang terkait pembatal puasa. Baik, mari kita awali anak-anakku semua, dimanapun Anda berada, mari kita berdoa bersama-sama, doa untuk mengawali belajar atau menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anakku semua juga berdoa bersama-sama kita di sini tadi. Selanjutnya mari kita membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Anak-anakku semua yang berada di rumah, Anda bisa juga membuka ya, atau ikut membaca beberapa ayat yang akan Bapak bacakan di sini. Kita buka surat Al-Baqarah. Kita buka surat Al-Baqarah ayat sebentar. Kita mulai ayat 89. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 89 sampai 93. Sudah siap anak-anak semua? Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaqtihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma gharafu kafaru bih wa la'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min 'ibadihi faba'u bighadabin 'ala ghadab wa lil kafirina 'adabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittaqadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. قل بئس ما يأمركم به
imanukum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, ini mengingatkan kita anak-anakku semua, setelah hampir 2 bulan mungkin kita tidak bertemu, atau mungkin kalau kelas 11 lebih ya, karena kan Januari PKL ya, diperakerin Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya Mei, sudah 5 bulan kita tidak berjumpa di dalam kelas untuk pembelajaran. Jadi mungkin ini untuk merefresh kita, anak-anakku semua kelas 11, hari ini mungkin Anda teringat pada kelas-kelas ini, kita lagi berada di kelas berapa ini? Lantai 2 ya, aula SMK Muhammadiyah 7 Benawi. Baik anak-anakku semua, kita hari ini akan membahas, atau kami bersama Ustazah Alia bersama Mbak Nurul Faiza akan membahas tentang materi pembatal puasa. Jadi anak-anakku, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika Anda berpuasa, dan mudah-mudahan Anda semua hari ini sedang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu kewajiban berpuasa itu hari ini pun anak-anak semua di rumah atau dimanapun Anda berada sedang melaksanakan ibadah puasa. Di dalam Anda menjalankan ibadah puasa tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, di sini perlu kami jelaskan terkait hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama, tentu makan dan minum. Insya Allah anak-anak semua paham kalau lagi puasa tentu kalau makan minum dengan sengaja pasti batal. Nah, hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Shadaqallahul adzim. Ada yang tahu artinya anak-anakku atau Ustaz Alia? Artinya gimana Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Ya ayyuhalladzina wa kulu washrabu. Dan makanlah dan minumlah Hatta yatabayyana lakum. sampai jelas. Iya. Lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Iya. Benang putih dan benang hitam minal fajr. Ketika Iya. diterawang dalam fajar. Jadi jelas. Benang putih dan benang hitam itu maksudnya apa ya? Ya jelas warnanya. Jelas warnanya itu berarti fajarnya ya, sudah terang gitu ya, ya. atau matahari sudah betul-betul sempurna keluar gitu. Berarti itu tandanya kita tidak boleh makan dan minum. Terus ada juga kadang-kadang kalau di masyarakat itu kan ini ya Ustazah ya, ada Ananda ya, ada imsak gitu ya. Oh ya. Kalau imsak itu tentu banyak yang bertanya, Pak, kalau imsak itu boleh makan atau tidak boleh? Nah, ya banyak pertanyaan. Iya. Ya, nanti untuk pertanyaan sesi nanti ya setelah sesi ini. Jadi yang pertama anak-anakku, kita tidak boleh makan dan minum dengan sengaja. Setelah jelas atau terang atau terbit fajar tadi. Makan dan minum dengan sengaja. Pak, kalau lupa gimana? Alhamdulillah kalau lupa makan 1 piring pagi karena biasanya kan sarapan. Habis sahurnya kemalaman misalnya. Sahurnya jam 2. Lantas tidur bangun-bangun jam 7, ingat-ingat tidak di bulan puasa, kemudian langsung sarapan. Padahal lupa tuh kalau misalnya lagi puasa. Lah, kalau kayak gitu gimana? Tentu itu rezeki dari Allah, maka puasanya tidak batal. Jadi dilanjut. Nah, berikutnya yang kedua adalah senggama. Senggama suami istri di siang hari.
Jadi senggama itu berhubungan antara suami dan istri di siang hari pada bulan Ramadan atau menjalankan puasa. Pak, bagaimana kalau bersenggama di luar suami istri? Di situ kan disebut suami istri, tentu malah parah ya, Mbak ya. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu kan ini ya, Pak, suka apa ya? Jadi kreatif, cara kreatif berpikirnya itu luar biasa. Jadi kalau di sini disebutkan ayatnya nggak boleh bersenggama antara suami dan istri, pasti akan muncul pertanyaan, Pak, kalau sama pacar gimana itu ya? Kalau sama pacar gimana? Tentu, astagfirullah ya, tentu jangankan sama pacar, sama istri saja atau sama suami yang sah itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Nah, di sini ini dijelaskan di dalam hadisnya agak panjang ini Ustazah ya. Hadisnya agak panjang. Nah, sebelum saya lanjutkan atau sebelum kami lanjutkan bahwa tentu kalau kita sedang membatal atau batal puasa, tentu ada sanksi. Misal yang pertama tadi, kita puasa, kemudian kita batal karena minum dan makan dengan sengaja. Apa tuh sanksinya? Tentu sanksinya akan mengganti puasa dengan jumlah hari yang ditinggal tadi di hari yang lain atau di hari atau waktu yang lain. Berikutnya, tetapi kalau ketika pembatalan atau batal puasanya itu karena bersenggama antara suami dan istri siang hari dengan sengaja, apalagi ini yang menikahnya itu bulan sebelum puasa itu ya, atau mantan anyar istilahnya ya. Atau mantan anyar itu kadang-kadang suka agak nggak kuat godaan juga itu. Nah, kalau misalnya terpaksa tuh batal puasa karena bersenggama di bulan Ramadan, maka sanksinya tidak hanya mengganti di hari atau waktu yang lain, tetapi juga membayar apa? Denda atau kafarat. Gitu ya. Berikutnya, ini hadisnya panjang ini. Nah, mungkin saya bacakan saja ya, artinya saja. Karena ini agak panjang itu. Nanti anak-anakku sekalian, materi yang kita sampaikan hari ini kita bisa share di link grup-grup WA Anda semua atau di wali kelas Anda masing-masing. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa silakan anak-anakku yang belum bergabung dikasih tahu temannya sore ini ada materi tentang pembatal puasa virtual summer camp. Jadi artinya begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, ketika kami sedang duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lalu berkata, "Hei Rasulullah, celakalah aku." Beliau berkata, "Apa yang menimpamu?" Ia berkata, "Aku mengumpuli istriku di bulan Ramadan, sedang aku berpuasa." Nah, ini awal turunnya hadis ini. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah engkau dapat menemukan budak yang engkau merdekakan?" Gitu ya. Jadi ini awalnya tuh ada seorang pasangan suami istri gitu ya, melapor kepada Rasulullah, kurang lebih gitu, mengaku ya kepada Rasulullah. Nah, saya ini habis berhubungan. Kemudian di situ Rasulullah menyampaikan bahwa Anda harus memberikan atau istilahnya tadi denda ya untuk memerdekakan budak, gitu kan? Yang pertama begitu. Kemudian ia menjawab, "Tidak." Nabi bersabda, "Mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Kemudian orang itu juga menjawab, "Tidak, Nabi." Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, "Mampukah engkau memberi makan 60 orang?" Ya kan, 60 orang.
tentu orang itu menjawab lagi tidak mampu. Kemudian sampai akhirnya ternyata orang ini, anak-anakku sekalian, orang yang mengaku pada Rasulullah itu batal puasa disebabkan karena berhubungan tadi dan diharuskan membayar denda atau dam tadi, ditanya untuk memerdekakan budak nggak mampu, ya kan? Kemudian membayar denda 60 orang atau memberikan makan 60 orang tidak mampu juga, sampai akhirnya itu berikanlah makanan, sedikit makanan itu kepada keluargamu. Jadi Islam itu subhanallah anakku, jadi Islam itu mengajarkan kepada kita di dalam kita beribadah itu Allah itu tidak memberatkan hambanya untuk beribadah. Contohnya ini, misalnya kita lagi bersalah tuh berdosa, semisal kayak si Fulan tadi yang bercerita pada Rasulullah, maka ketika dikasih hukuman atau denda atau dam sebesar misalnya 100 nggak mampu 100, kemudian 75 nggak mampu, 50 nggak mampu, sampai semampunya. Inilah keindahan Islam, saudaraku, bahwa Islam itu di dalam fikih atau syariat beragamanya tidak memberatkan hamba atau orang yang melaksanakannya. Kemudian anak-anakku semua, selain hal-hal yang membatalkan puasa tadi yang sifatnya zahir, atau juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait perbuatan-perbuatan yang justru menjadi nilai ibadah puasa kita itu hilang. Ini yang seringkali banyak dilakukan. Alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan kita yang berada di sini tidak termasuk orang yang demikian. Ada beberapa hal yang harus dijauhi selama berpuasa. Yang pertama, yaitu berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti berbohong. Nah, anak-anakku, hari ini puasa, janganlah Anda berbohong. Misal, pagi ikut sahur, siang keluar sama teman-teman, ketemu teman-teman biasanya ke warung, ya. Apalagi orang yang pojok-pojok itu, ya, tuh, atau ngopi atau yang lain, kemudian pulang lagi ke rumah ditanya, le isi poso, tasik bu. Nah ini dosanya 2 kali lipat. Sudah puasanya batal, kemudian Anda juga berbohong. Kalaupun misalnya puasamu atau puasa kita itu tidak batal, tapi dengan kita berbohong, ini bisa mengurangi nilai atau kesempurnaan ibadah puasa kita. Yang kedua, memfitnah. Nah, memfitnah itu juga demikian, ya, Ananda Ustazah, ya. Memfitnah itu sekarang ini kan lagi musimnya lockdown atau kita itu berada stay at home di rumah. Tapi komunikasi kita tetap lancar, tetap eksis. Melalui apa? Melalui Android atau HP, ya kan? Kita tetap apa bahasanya? Bahasa Jawa itu ini apa? Dabrus Ustazah, ya. Dabrus. Ngomong-ngomong yang nggak penting gitu ya. Asani wajar ya. Apalagi ini apa mungkin tentang apa macam-macam. Tentang sekolah mungkin, tentang teman atau tentang lingkungan dan seterusnya. Saya beberapa ini juga mengikuti WhatsApp, ya, media WhatsApp itu terkait anak-anak ya, adik kita itu ya itu macam-macam. Lah, saran kami berwasiat pada Anda semua, anak-anakku, kalau puasa Anda ingin sempurna, maka diantaranya selain jangan dibatalkan, yang pertama. Yang kedua, maka hal-hal yang terkait kesempurnaan puasa itu harus dijaga dengan melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kesempurnaannya tadi hilang. Yang pertama apa tadi? Bohong.
jangan berbohong. Yang kedua, memfitnah. Ya, memfitnah. Memfitnah itu ada juga ya yang istilahnya itu memfitnah lebih kejam atau lebih sadis itu. Sama saja ya. Pokoknya lebih ya, lebih ya memfitnah itu lebih. Contohnya memfitnah itu gimana ya kira-kira? Misalnya saya ini kan tampan gitu ya. Saya dibilang jelek itu memfitnah nggak itu ya? Termasuk ya. Itu memfitnah ya. Saya itu jelek dibilang tampan. Masa itu termasuk? Fitnah dan bohong. Oh gitu, fitnah dan bohong ya. Ya, ini bercanda. Biar nggak tegang ya. Seperti itu. Berikutnya yang ketiga adalah menipu. Menipu, bohong, memfitnah, menipu. Menipu sama nggak ya? Podo nggak ya? Menipu. Sama ya? Sifat buruk. Sama-sama sifat buruk ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah berkata kotor. Nah, ini saya sering masih menjumpai anak-anakku semua, calon orang-orang soleh, solihah, dimanapun Anda berada, kelas 11 semua jurusan, Bapak masih sering menjumpai Anda semua itu berkata kotor. Nah, ini harus dihindari. Misalnya kalau sing seneng apa Rek? Bahasa Jawa itu miso ya, miso. Masya Allah, Ustaz. Kadang-kadang anak-anak itu gitu, kesandung dikit saja sudah, CANCOK, ya. Jangan disebut tapi ya, begitu, kesandung dikit sudah gitu. Ya, nah ini hal-hal juga, kata-kata yang demikian ini juga termasuk anak-anakku, termasuk hal-hal yang menghilangkan atau mengurangi kesempurnaan ibadah saum ya. Salah sholat, saum yang mana. Terus berkata kotor, contohnya banyak sekali. Tentu Anda semua, anak-anakku paham hal-hal apa saja yang termasuk kata-kata kotor atau tidak pantas. Terutama juga anak-anakku, ini hari yang mulia, hari Ramadan, tempat kita untuk melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik. Ini dalam kondisi seperti ini, insya Allah kami yakini bahwa ini hikmah, banyak hikmah tentu yang dapat kita pelajari dari kondisi seperti ini. Termasuk kalau sebelumnya anak-anakku jarang bertemu dengan ibu, dengan ayah gitu ya. Nah, Mbak Nurul kan juga kuliah ya di Malang. Itu kan tentu jarang ketemu ya. Tapi sudah berapa bulan campur sama ayah ibu gitu? Belum Ustaz. Belum juga, Masya Allah. Kalau kita, alhamdulillah ya, kalau anak-anak juga demikian, apalagi yang ngekos. Di sini kan gitu ya, dari tahun-tahun kamu dulu juga demikian, banyak yang ngekos, ada yang dari, alhamdulillah, siswa kita terus berkembang, tumbuh, ada yang dari Manokwari, ada Sumatera, dari Kalimantan. Tentu teman-teman atau adik-adik itu yang sebelumnya itu lama tuh kan nggak ketemu ayah, setahun cuma 2 kali. Iya itu setahun cuma 2 kali. Alhamdulillah ini sudah 1 bulan lebih sudah ya. Anak nanti kita untuk pembelajaran daring itu ya sudah 1 bulan. Ini alhamdulillah kita harus bersyukur atas apa saja yang Allah berikan kepada kita, termasuk kondisi pada saat ini. Tentu Allah menciptakan sesuatu apapun, termasuk kondisi yang saat ini kita alami, ada hikmah yang besar di balik ini. Kita harus meyakini itu dan tetap bersyukur pada Allah. Tentu hal apa saja itu kalau kita ambil dari sisi positif, anak-anakku tentu ada kebaikan di situ, termasuk kondisi sekarang. Semisal kita harus social distancing gitu ya. Ini bagus sekali. Karena sebelumnya mungkin remaja-remaja sekarang kan juga demikian ya Mbak Nurul ya saya ya. Itu kan sukanya berbaur dan kecenderungan lengket gitu ya, kayak perangko gitu ya. Lah hari ini subhanallah, masya Allah ya. Tentu yang saya sebutkan tadi, Allah memberikan hikmah, maka atau mikir-mikir gitu kan ya. Untuk mungkin yang suka lifestyle remaja sekarang itu kan
kalau nggak pacaran itu kan juga nggak ini ya. Kalau pacaran sukanya lengket gitu kan, deket, pegang-pegang dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang secara otomatis insya Allah itu akan terkurangi. Nek si apa ngarang? Sembrono ya sing ngeyel ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Ini tadi sampai yang hal-hal yang harus dijauhi ya. Baik Mbak Nurul dan Ustazah Alia, Syekh Maulidia, Zakia, maaf, saya sering lupa ya, karena orangnya hampir sama. Saya kira demikian Mbak Nurul, Ustazah Alia, hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan terkait beberapa hal yang bisa menjadikan puasa kita ini batal. Untuk menggali materi kita hari ini, kita buka beberapa waktu ke depan untuk tanya jawab atau diskusi ya mungkin ya. Sementara kami kembalikan dulu ke moderator. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik, alhamdulillah kita sudah menyimak penjelasan dari Ustadz Ihsan Ansori tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian mungkin kalau seandainya ada pertanyaan yang masih ada dalam benak hati atau dalam pikiran, jangan disimpan ya, nanti jadi pikiran sampai malam nanti ya. Jadi harus ditanyakan. Oke, bagi audiens yang ingin bertanya silakan ada live chat, silakan diketik di kolom live chat. Atau sambil itu mungkin Mbak Nurul ada yang ingin disampaikan terkait pembatal puasa. Ini ngomong-ngomong Mbak Nurul hari ini puasa nggak? Kalau lagi tidak puasa. Alhamdulillah. Ini ya luar biasanya. Nikmat perempuan gini, ada waktu, tapi tentu nanti iya harus berganti. Ya, mungkin ada yang sampaikan, silakan. Perihal materi tadi luar biasa sekali, terima kasih Ustadz Ihsan. Menarik sekali ya materinya, memang ternyata banyak nih teman-teman hal-hal yang kita tidak sadari, kecuali yang dohir tadi ya Ustadz ya. Yeah. Banyak hal yang kita itu sebenarnya lakukan setiap hari, tapi kita itu tidak sadar. Itu sebenarnya mengurangi nilai puasa kita itu tadi. Yeah. Termasuk berbohong, menyebarkan fitnah, dan lain-lain. Mungkin Pak Iza boleh tanya nih Ustadz, sembari menunggu adik-adik bertanya di live chat. Yeah. Di zaman sekarang ini kan namanya fitnah itu di mana-mana ya Ustadz ya, apalagi di media sosial, termasuk banyaknya hoax. Nah, kita menyebarkan hoax itu termasuk fitnah yang mengurangi nilai ibadah kita atau gimana Ustadz? Iya, baik Mbak Nurul, pertanyaannya bagus sekali ya, karena usianya masih muda, jadi tentu setiap permasalahan itu ditarik ke konteks yang kekinian, kurang lebih gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin zaman Rasulullah fitnah itu mungkin langsung melalui pembicaraan, langsung melalui mulut gitu ya, mulut seseorang kemudian disampaikan oleh orang lain dan seterusnya. Tentu sebelum ke situ maka kita harus memahami dulu apa sih fitnah itu, ya kan? Fitnah itu ada apa adalah fitnah itu? Seseorang yang sebenarnya yang bukan sebenarnya. Nah, jadi mengatakan atau menyampaikan gitu ya hal-hal yang bukan sebenarnya terjadi. Ya ini sangat dilarang oleh ajaran agama kita Islam. Tentu jangankan yang tidak sebenarnya. Yang sebenarnya saja ketika itu menyangkut aib saudara kita itu dilarang. Itu namanya ya kan? Ya, luas ternyata ya. Luas ternyata. Ini sebentar, ada yang bertanya dari anak kelas 11, Fatimah Zahra. Pak, apa sih hukumnya sahur ketika azan berkumandang? Iya. Oke, sebentar sebelum ke situ, tadi saya tuntaskan dulu ya. Oh, mau tuntaskan itu dulu. Oke. Tidak apa-apa, itu kita simpan. Setelah ini langsung lanjut itu, gitu ya. Jadi tentu ini lagi marak. Jadi bahasa atau komunikasi manusia zaman sekarang itu sudah beralih, tidak hanya secara langsung,
Tapi juga ada beberapa lingkungan sosial kita yang sebetulnya itu juga menjadi lingkungan sosial, yaitu medsos, media sosial. Jadi anak-anakku sekalian dan Mbak Nurul dan semua mungkin yang sedang melihat acara ini, saya berwasiat untuk diri saya sendiri tentunya, dan semua yang melihat tayangan ini, mari kita lebih bijak untuk berkomunikasi dimanapun kita berada, baik secara langsung begini atau juga melalui medsos. Bisa banyak ya jenisnya sekarang itu kan, ada Twitter, ada Facebook, WA, grup, apalagi Instagram, apalagi sama. Itu sebetulnya lingkungan yang real juga real, karena di situ juga ada manusia yang lain. Tentu itu yang sangat berbahaya sekarang. Kenapa? Karena kalau secara langsung kita lebih enak, si A atau si B itu yang ngomong. Kalau sekarang ini kan semua kita muncul di sini tuh sudah hampir 1 juta kata-kata ya, mungkin lebih setiap hari ini yang muncul di media atau lingkungan sosial baru kita yang namanya medsos tadi. Sama juga, jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal yang demikian. Gitu ya Mbak Ibu ya. Sama jadi itu justru lebih bahaya ketimbang zaman dulu, karena menyebarnya lebih cepat. Kalau sekarang saya katakan share satu berita bohong saja, just 1 detik atau 2 detik saja, itu mungkin sudah 1000 atau mungkin 1 juta orang sudah bisa. Lah, Anda bayangkan kalau itu terkait saudara kita. Saudara kita mungkin dia bukan berzina, kemudian kita tuduh dengan zina, kemudian kita share di medsos, jutaan orang tahu, Masya Allah, ya, astagfirullahaladzim. Ya. Jadinya dosa jariah. Betul. Jadi hati-hati menggunakan tanganmu, menggunakan HP-mu. Berarti sekarang tanganmu harimaumu, gitu. Iya. Bukan lagi mulutmu Bisa harimaumu. jadi. Bisa Iya. jadi jarimu jadi. Iya. Banyak kan Iya. ya kasus yang gara-gara Betul. hoax Masuk penjara juga kan? Betul. Iya. Apalagi ini musim apa? Negara kita kan lagi ini ya, kena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon untuk anak-anak semua, anak berada di mana Anda berada atau siapapun yang melihat tayangan ini, maka lebih bijaklah untuk memberikan berita-berita atau tulisan-tulisan terkait kondisi saat ini. Ya. Jangan sampai masyarakat kita atau tetangga kita atau saudara kita itu wis takut tambah ditenteni. Nek tanggoku itu loh, misalnya ini kalau bahasa Jawa ya. Tanggoku loh ono sing kena apa namanya ini? Penyakit apa? Corona. Ya, kena corona, kena positif Covid wis jadi fitnah. Padahal yang enggak, padahal dia sudah terlanjur mungkin dikucilkan sama masyarakat sekitar. Jadi dia kan jadi nggak nyaman. Nah, ini hal yang demikian mohon untuk anak-anakku semua, kita semua mudah-mudahan dilindungi dari perbuatannya demikian. Saya kira itu kemudian langsung masuk ke yang tadi saya ya. Bagaimana hukumnya sahur ketika adzan sudah berkumandang? Yang pertama, tadi seperti disampaikan di awal bahwa hukum atau fikih Islam itu yang pertama adalah semangatnya tidak memberatkan. Allah itu tidak memberatkan hambanya untuk menjalankan ibadah apapun. Termasuk sahur itu kan ibadah sunnah ya, misalnya sunnah. Jadi demikian, tapi dilihat dulu kasusnya. Kalau misalnya sahur kemudian ada, tapi sajane tangine wis suwe. Saking nakal ya, kayak gitu lah, saking nakal misalnya. Kalau makan gue berhubung madan makan, gitu ya. Kalau misalnya kasusnya lagi memang benar capek, habis sholat malam, tadarus sampai malam, kemudian tidur, kemudian kesiangan, baru kemudian dia makan, maka kita merujuk kepada yang tadi, ayat yang tadi, ya kan? Sampai batasannya itu adalah terang antara benang hitam, benang putih dan hitam padi. Patokannya itu. Kalau misalnya Mas Allah Akbar, insya Allah masih. Tentu kalau sudah adzannya sudah selesai,
kemudian masih bersantai-santai, kemudian makan. Nah, tetapi kembali lagi, apa namanya tadi? Ananda Fatimah dilihat. Jadi patokannya adalah sampai seperti ayat Allah di Wakulu wasrobu, ya, surat Al-Baqarah. Nanti silakan Anda buka surat Al-Baqarah ayat 187. Seperti itu mungkin ya. Ada lagi? Terus selanjutnya dari Putri Ayu, bagaimana hukum puasa jika tidak sholat? Ya. Hukum puasa tidak sholat. Maksudnya yang ditanyakan sholatnya atau puasanya? Maksudnya status puasanya. Insya Allah setiap ibadah tentu mempunyai rukun dan syarat masing-masing. Selama rukun syarat ibadah puasanya itu dipenuhi, maka puasanya tetap sah. Terkait sholat itu ibadah atau fikih yang lain, gitu ya. Itu ada lagi? Ini dari Friska Salsabila, bagaimana hukum puasanya jika dia melakukan marah-marah? Gitu. Nah, seperti tadi, ya. Mungkin siapa namanya? Friska, insya Allah kalau melihat tayangan kita mulai awal sampai saat ini, insya Allah tadi kalau saya nggak lupa ya, Mbak Nurul sudah kami jelaskan di awal, ada beberapa hal yang bisa mengurangi kesempurnaan ibadah saum atau puasa kita di bulan Ramadan ini. Nah, itu mungkin masuk pada kategori menguranginya kesempurnaan ibadah puasa kita. Tentu pembatalnya sudah kami jelaskan pula tadi. Gitu ya. Saya kira. Ini lagi dari siapa ini? Dalam itu ada yang berpendapat bahwa puasa tidurnya orang puasa itu mendapat pahala. Bagaimana itu? Iya. Apakah betul? Baik, tidurnya orang yang berpuasa itu pahala. Kalau melihat hukum asalnya, semua aktivitas orang yang berpuasa itu, ya, itu menjadi pahala selama tidak melanggar dari hukum-hukum yang dilarang oleh Allah. Semua aktivitas itu menjadi ibadah. Tapi tentu semangatnya ini yang harus hikmahnya gini. Seringkali itu pasti gitu, ya kan? Itu menjadi apa katanya? Apa istilahnya? Iya, pembenaran ya. Menjadi pembenaran tidurnya orang puasa itu berpahala. Ya wis poso tak turu ae mari pokoknya tangi-tangi mek salat zuhur tangi. Mari salat zuhur turu maneh. Salat asar. Gitu kan? Karena apa? Seperti itu. Tapi begini, memaknai itu begini menurut kami. Yang pertama, tentu kalau memang itu tidak disengaja diniatkan seperti itu, maka tentu semua aktivitas tadi, kecuali yang dilarang itu menjadi pahala. Tapi semangat kita harus demikian. Kalau misalnya kita bangun tidak tidur itu menjadikan amal soleh kita lebih banyak, maka tentu lebih baik orang itu harus tidak tidur. Ya. Tapi dilihat kalau bangunnya si orang ini tambahin garai posoe nggak sempurna, yo saran kami lebih baik turu wae kalau gitu ya. Misalnya timbang jadi dia bangun kemudian dari dia gedak terus ya kan ke warung kopi ketemu temannya, kemudian tadi ngerumpi atau mungkin fitnah bahkan atau yang lain atau HP-an juga isinya nanti memunculkan fitnah dan seterusnya, maka golongan orang seperti itu sebaiknya mungkin tidur itu menjadi baik. Ya. Tapi bagi sekelompok atau beberapa orang mungkin saudara kita yang ketika tidak tidur itu menjadi produktivitas hidupnya itu meningkat, misalnya dia rajin tadabbur Quran, kemudian mencari nafkah untuk keluarga atau bekerja, atau yang lain hal-hal positif yang lain, tentu tidur itu menjadi bukan sia-sia sih, tapi menjadi rugi mungkinnya. Karena ketika dia bangun, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dengan amal solehnya, tapi dengan tidur
maka pahalanya berkurang. Tapi sekali lagi bagi ada orang mungkin ketika bangun justru menyebabkan kesempurnaan ibadah puasanya itu berkurang, maka sebaiknya tidur. Ya, tidur saja gitu. Itu saja ya. Iya. Okay. Kemudian ini dari Nova Nurlita. Pak, puasanya kalau puasa nangis itu batal atau enggak? Iya. Puasa nangis tentu tidak membatalkan puasa, karena yang membatalkan puasa sudah jelas tadi disampaikan di awal. Gitu ya. Saya kira tidak. Berikutnya dari Naswa Saidina. Oh ya, Sikat ini gigi. Banyak jauh yang ini ya. Naswa Saidina itu kelas berapa? Kelas 11 ya? Kalau saya ingat Naswa Saidina itu anak mana tuh Papua itu. Kelas 1 itu ya? Kelas 1 itu. Oh. Saya pikir itu. Kalau itu kan saya mau ngirim salam-salam dulu ke sana. Ya. Baik. Sikat gigi, insya Allah selama sikatnya sama pasta giginya tidak ditelan, maka tidak batal. Gitu ya. Jadi menelan dengan sengaja benda-benda atau apapun itu, maka itu yang membatalkan puasa. Kalau sikat gigi, selama sikatnya, pasta giginya, bekas airnya itu tidak kita telan dengan sengaja sampai ke tenggorokan atau kerongkongan dan bahkan mungkin sampai masuk ke tubuh kita, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Gitu ya. Berikutnya dari Adista Dewi. Bagaimana apabila kita mempunyai hutang puasa di tahun lalu dan belum bisa menggantinya, kemudian datang Ramadan berikutnya? Ya, yang pertama Ananda Dista ya. Kita mendoakan saudara-saudara kita mungkin yang belum diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar saudara kita itu diberikan kemudahan untuk memenuhinya. Yang sekali lagi anak-anakku semua dan hadirin yang melihat tayangan ini, maka Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan kewajiban-kewajiban ibadah atau syariat-syariat yang di dalam agama Islam itu semangatnya bukan untuk memberatkan hambanya untuk beribadah. Tentu kalau itu yang terjadi dengan tidak disengajakan atau tidak disengaja, maka tentu Allah Maha Pengampun atau Allah Maha Penerima Taubat. Maka mudah-mudahan setelah bulan ini silakan bagi siapapun yang mengalami atau mempunyai hutang kewajiban kepada Allah seperti itu, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya sehingga setelah bulan puasa ini bisa memenuhi kewajibannya seperti itu. Insya Allah Allah Maha Pengampun selama tidak ada kesengajaan. Kalaupun ada kesengajaan, jangan terus pesimis. Jangan pesimis, siapapun Anda, jangan pesimis untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Selama nafas masih di kandung badan istilahnya, belum ditenggorokan, maka selama itulah Allah memberikan pintu taubatnya. Begitu ya. Misalnya tuh nggak pernah puasa, jangankan masih punya hutang misalnya ya. Nggak pernah puasa itu sepanjang hidupnya. Itu kan berarti kalau dihitung hutangnya udah nggak bisa ngitung. Bahkan kalkulator udah nggak muat. Bingung, error gitu ya. Misalnya ya itu ya. Misalnya demikian. Itu nggak apa-apa. Selama dia ada keinginan untuk bertaubat, batasannya adalah nafasnya masih di dalam badan. Masih sehat gini loh ya. Tapi kalau sudah sekarat, maka waduh ingat gitu. Waduh, aku gak tahu poso umurku saya wis 60 tahun nih. Gak tahu poso. Dikongkon poso masih ragu. Kemudian ya ora tahu sholat dan seterusnya. Kemudian sudah megap-megap ya pada Jawa itu, sudah sekarat, dia mau tobat. Ya, Allah akan itu mungkin seperti kasusnya Fir'aun ya, manusia sebelum kita
Bagaimana ada beberapa manusia yang bertobat dan diterima, kemudian ada manusia yang taubat kemudian tidak diterima. Di antara taubat yang tidak diterima yaitu Fir'aun. Kemudian ada juga orang yang taubatnya diterima, kisahnya seorang yang sebelumnya itu ya kan kemaksiatan, ya kan, membunuh, memperkosa, membunuh zina dan seterusnya. Kemudian dia mau bertobat, sebelum dia bertobat sampai maksimal dia bertobat, kemudian dia meninggal. Tapi kemudian setelah kasus itu disampaikan ke Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan agar diukur, gitu kan ya, diukur seberapa jauh langkah dia itu menuju taubat. Ketika langkahnya sudah mendekati pada pintu taubat itu, maka insya Allah dia termasuk orang yang sama. Demikian mungkin Ustaz ya. Kalau ada waktu. Iya. Ini ada yang bertanya, mau nikah Zulkarnain. Mau nikah Zulkarnain. Pak, kalau lupa tidak sahur dan malamnya belum berniat bagaimana? Iya. Tidak ada hukum bagi orang yang lupa. Maka teruslah saja Anda berpuasa. Ya, itu lupa niat. Ada lagi nanti, Pak, saya sudah niat, sudah puasa di siang hari, di tengah hari, saya lupa makan sampai kenyang misalnya. Kan hampir sama ya mungkin ya, cuma kalimat yang berbeda. Jadi tidak ada hukum yang orang lupa. Sehingga ketika lupa, maka Anda belum batal atau dinyatakan batal puasanya, silakan dilanjutkan. Seperti itu. Gitu. Lalu selanjutnya dari Putri Ayu, benarkah hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat berpuasa? Ya, sering mandi saat berpuasa. Kalau era kondisi saat ini, kita memang dianjurkan harus sering mandi, sering cuci diri dan seterusnya. Insya Allah tidak apa-apa. Tapi sering mandinya itu kalau niatnya agar tidak haus, agar tubuhnya dingin, itu mungkin bukan membatalkan puasa, tapi mengurangi tadi kesempurnaan ibadah puasa. Seperti itu. Saya kira itu Ustazah Alia, Mbak Nurul Faizah. Ya. Di sini masih ada waktu. Produsernya sudah. Kenapa? Sudah tahu 5 menit lagi. Oke. Siap. Binar Anda, Pak, kalau puasa tapi dia dalam sehari-hari tidak menutup aurat bagaimana? Iya. Jadi kadang kita ini Mbak Nurul ya, Ustazah, itu seringkali kita itu mencampur adukkan antara fikih satu dan fikih yang lain. Iya kan? Seperti tadi puasa digabungkan dengan sholat. Nah, sekarang ini juga puasa digabungkan dengan tidak menutup aurat. Anak-anakku, harus kita pahami bahwa antara puasa menutup aurat itu hal yang berbeda atau terpisah. Ya, terpisah. Tentu semangat puasa itu adalah kita menjalankan ketakwaan kita kepada Allah. Lah kalau kita sudah memahami bahwa puasa itu kita menjalankan ketaatan atau ketakwaan kepada Allah, tentu di dalamnya juga menutup aurat. Seperti itu, menutup aurat. Nah, bagaimana kalau puasa tidak menutup aurat? Nah, insya Allah karena takwa itu maknanya seperti tadi, maka itu mengurangi kesempurnaan pahala ibadah puasa. Berarti kan ketaatannya kepada Allah itu belum sempurna, kan gitu. Hanya menahan lapar dan haus saja, gitu ya. Nah, sebaiknya itu, tapi nggak batal selama yang tidak menutup aurat tadi tetap puasa dan nggak makan dan nggak minum, kemudian juga tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasanya tadi. Saya kira itu, Ustazah ya. Seperti itu. Terus satu lagi nih, Satu lagi. Ya. 5 lagi nggak apa-apa. Sampai buka. Ade Elsa, Pak, kalau misalnya kita mengupload foto-foto makanan ke media sosial, nah terus orang yang melihat itu tergoda sama yang diupload itu. Gimana gitu ya?
Yang pertama tadi, seperti yang sudah kita bahas tadi Mbak Nurul ya, adik-adik, anak-anakku semua berhati-hatilah untuk menggunakan media sosial. Jangan sampai jarimu, ini jari ya ini ya, kalau ini jempol. Apa bedanya? Ini telunjuk, ini jempol ya. Jadi hati-hati Anda menggunakan telunjuk, jempol atau apalah jarimu untuk berbicara di media sosial atau mengeser hal-hal yang sekiranya tidak mendatangkan kemanfaatan. Tentu kalau share-nya itu makanan, kalau dia bisnis makanan insya Allah sah saja, tidak ada masalah. Tapi kalau kan begini, innama a'malu binniyat, ini menjadi penting. Seringkali kita itu melihat sesuatu itu cara pandang kita itu berbeda. Tentu kalau kita share makanan macam-macam ya kayak gini, aus-aus itu share es buah. Tapi itu memang murni si A atau si bulan itu memang jualan es, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia nge-share itu ngimin-ngimin kancane ya, di grup WA itu kelas misalnya 11 apa gitu ya, nge-share itu aus-aus panas-panas gitu ya. Pertama awal-awal ngobrol-ngobrol, setelah itu di-share makanan sing seger-seger. Nah ini yang pada niatnya ada, kontennya sudah salah, ya kan? Provokasi atau ngajak-ngajak temannya untuk membatalkan atau mungkin keinginan untuk menjadi batal puasanya. Nah, ini hal yang kontraproduktif ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi gara-gara kamu, misalnya kamu imin-imin temanmu itu kasih es, kasih apa ya, sate, macam-macam lah ya, makanan yang menyenangkan, kemudian temenmu gara-gara kamu ajak untuk apa, ngimin-ngimin makanan itu, insya Allah dosanya berantai, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Ya, waktunya kayaknya udah habis ya. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Isa Ansori telah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pembatal puasa yang sangat jelas sekali. Semoga kita selalu mawas diri terhadap apa-apa yang bisa membatalkan puasa kita. Dan terima kasih kepada Nanda Kak Iza sudah berbagi sharing tentang pengalamannya selama di sini. Oke, semoga Allah selalu meneguhkan iman dan takwa kita di tengah COVID-19 ini. Amin. Cukup sekian, saya Maulida Zakia undur diri. Oke, oh iya. Jangan lupa tugas dari sekolah untuk meresum materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Isa Ansori. Jangan lupa. Ya. Nanti akan dikumpulkan melalui guru masing-masing atau wali kelas masing-masing. Iya. Gitu. Oh iya. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Usikum wa iya ya nasib taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.